adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Misalnya ketika ada tuduhan, oh ini memakai APBN, vaksin gotong royong sejak awal itu tidak memakai APBN. Lalu kemarin ada tuduhan, oh ini jangan-jangan vaksin sumbangan dipakai. Aduh, Masya Allah. Saya rasa saya dan tim saya bukan dari bagian seperti itulah. Ya, kita nggak mungkin vaksin sumbangan dikomersialisasikan. Masya Allah. Ya, mohon maaf, Masya Allah. Gitu. Ya. Lalu ada bicara ini bercampur dengan vaksin program gratis pemerintah. Tidak. Kan sudah jelas jalurnya. Ada yang gotong royong, ada yang gratis dari pemerintah. Nah lalu kalau ditanya, yang bergotong royong itu gratis nggak? Gratis. Tapi berbayar karena apa? Yang bayar perusahaan. Itu kan? Jadi bukannya tadi para pegawainya ya itu suruh bayar. Dibayar oleh perusahaan, diberikan gratis kepada pegawai. Nah itu. Lalu pertanyaan lagi, sekarang gimana kondisi vaksin gotong royong? Sesuai dengan penugasan dari pemerintah, kita sekarang bawa terus vaksin gotong royong. Ya, kenapa? Ada yang program vaksin gratis pemerintah, itu kan dibutuhkan dengan jumlah tertentu. Ya, apakah yang Covax Gavi, apakah yang Sinovac, itu kan sekarang dilakukan. Ya, di pemerintah daerah sudah kita itu juga BUMN loh yang bantu. Ya, kita distribusikan ke daerah-daerah. Kemarin saya meninjau langsung Bio Farma. Sangat transparan berapa hasil produksinya, berapa dikirimnya, dan ada bukti terima udah sampai di mana. Nah sama, vaksin gotong royong sendiri sekarang sudah datang 1,5 juta. Nah, lalu sudah disuntikan sekian ratus ribu. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan sesuai dengan tadi instruksi dari Bapak Presiden, ini harus dipercepat. Bapak Presiden tidak berpikir bahwa ini apa-apa harus dipercepat. Kenapa? Dengan varian Delta ini, ya kemarin kalau kita ingat angkanya sudah 60.000 lebih yang meninggal karena COVID. Angka kematian kemarin sampai 800-an, naik dari 500, 700, 800. Salah satunya percepatan vaksinasi ini adalah tadi sebagai proteksi awal. Kenapa? Kalau sudah divaksin, ya kan, kalau terkena pun itu tidak fatal. Dan terbukti data-datanya kebanyakan, mohon maaf, yang meninggal itu yang belum divaksin. Nah, percepatan vaksinasi ini sekarang harus dilakukan. Program vaksin gratis pemerintah, TNI Polri turun tangan bantu vaksin, betul nggak? Kami di Kementerian BUMN membuka juga di stasiun-stasiun kereta api, di airport, untuk apa? Bantu. Jadi kalau tuduhan bahwa BUMN ini berbisnis, berkomitmen, kita sekarang dilihat dari sisi yang lainnya, kita udah bantu terus. Nah, vaksin gotong royong pun kita bekerja sama dengan swasta. Apanya? Bukan pengadaannya, distribusi penyuntikannya. Tapi kan kita tahu, tenaga kerja sekarang kan sudah kelimpungan. Di rumah sakit, di mana-mana sekarang kan tenaga kerja sudah kelimpungan. Nah, tentu karena tadi sesuai dengan rakor, ya, dipimpin oleh Pak Menko, ya, di situ ada berbagai pihak termasuk kementerian lain. Kita harus mendorong solusi ini. Kekurangan nakes, varian Delta yang tingkat penularannya cepat, dan tadi banyak yang meninggal, masa kita berdiam diri? Nah, seperti biasanya ya kami ditugaskan.
kita punya jaringan apotek Kimia Farma itu 1.300. Dan di dalam apotek itu kemarin saya kan sudah lihat kan, ada klinik-kliniknya, ada dokternya, ada nakesnya. Apa salahnya kalau kita ingin mengurangi beban nakes yang ada di rumah-rumah sakit? Apa salahnya? Kita ingin bantu, dan ini ada penugasan yang jelas. Nah, dengan itu kita coba praktek dulu di 8 klinik supaya bantu vaksin, gitu kan? Nah, apakah tadi yang sudah masuk bergotong royong kan ada daftar perusahaannya? Tapi kan boleh dong kalau perusahaan yang kecil-kecil yang jumlahnya 30 pegawai, 50 pegawai gitu kan, dia juga punya akses daripada ngantri lagi vaksin gotong royongnya kan itu. Nah itu kan kita kemarin sama Kadin, nah sekarang bisa aja kita bekerja sama sama HIPMI, ya kan, sama Asosiasi Industri Mebel, kan tadi jaringan klinik Kimia Farma yang punya BUMN ini kan banyak. Nah itu yang kita mau jelaskan. Jadi kita bukan berarti ya sekonyong-konyong ya kita melakukan ini tadi. Kita ini punya tadi percepatan vaksin harus dilakukan. Dan saya sendiri ya terus terang berapresiasi dengan tadi apa? Keputusan bersama kementerian sesuai juga instruksi Bapak Presiden yang benar-benar Presiden itu benar-benar ya kan hatinya di rakyat. Presiden meminta kita turun ke rakyat. Sekarang apa artinya? Kita mau membantu terus tadi. Tapi saya sangat terbuka. Namanya kritik obat. Namanya tuduhan, ya itu hal yang biasa. Ya kita sebagai umat beragama ya kita kadang sempurna lah. Sempurna itu milik Allah. Tapi kita pasti akan lakukan tadi percepatan kita turun ke bawah. Ya. Menegaskan lagi berarti untuk vaksin berbayar yang individu mungkin di klinik Kimia Farma lagi itu dibayarkan oleh perusahaan. Nah begini kan tadi kadang-kadang konteks berbayar ini selalu diantagoniskan. Kan tadi sudah jelaskan vaksin gotong royong dari awal itu berbayar. Perusahaan pegawainya gratis. Nah kan sama juga. Sekarang kalau ada individu-individu ya misalnya dia bekerja di sebuah lembaga, di sebuah perusahaan ya menunggu lama, dia mau punya akses ini, kenapa nggak boleh? Toh nanti ada kan rekomendasi dari perusahaannya bahwa ini loh sayang bayar gitu, jangan suuzon dulu gitu ya. Sama untuk tadi ya, tadi saya datang ke Krakatau Steel, ada partner dari Korea POSCO, ada partner dari Jepang. Mereka juga nggak tahu vaksin di mana. Padahal mereka kerja di sini dan membangun industri strategis baja Indonesia. Masa mereka nggak diberi kesempatan? Nah, asalkan mereka ada surat, ada apa, toh dia punya izin kerja. Bukan orang nggak tahu dari mana. Ya, ini kita lakukan. Ya, jadi saya rasa akses yang kita lakukan ini bagian dari percepatan. Memang pertama baru 8, kita uji coba dulu. Ya, Bismillah lah, nggak ada niat apa-apa. Ya, makasih ya.